Sahabat Green, Anda sedang berada dalam special report Green Radio Line. Kita ingin mengupdate tentang situasi terkini ya terkait dengan aksi unjuk rasa dari Koalisi Masyarakat Riau yang di dalamnya ada mahasiswa, kelompok sipil, LSM, NGO dan lain sebagainya ya terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan Omnibus Law atau RUU yang sudah jadi undang-undang ya, RUU Cipta Kerja yang sudah menjadi undang-undang Cipta Kerja. Nah, ini menuai kritik dari berbagai macam kalangan. Dan hari ini kita tahu puncaknya ya, unjuk rasa di beberapa titik krusial. Nah, sebelum kita juga diskusi bersama dengan narasumber kita, saya juga di virtual Zoom ini sudah ada di ujung Zoom sana, salah satu rekan reporter kita, ada Indah ya, rekan Indah. Nah, yang akan melaporkan kepada kita apa situasi terkini yang sedang terjadi di sana dan apakah sudah ada pejabat pemerintah Provinsi Riau yang sudah menerima masa aksi atau seperti apa. Nah, langsung aja kita dengar seperti apa laporannya. Rekan Indah, silakan dengan laporan Anda. Baik, Jali, dengan saya Indah Lestari saat ini di kediaman gedung DPRD daerah Riau atau di tempat kejadian demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, buruh, dan juga beberapa organisasi eksternal dan internal kampus yang ada di Riau. Berbeda dengan beberapa daerah lainnya seperti Sumatera Selatan, Jakarta, Bekasi, yang cukup mengundang kekerasan atau kriminalisasi secara besar-besaran. Saat ini di Riau awalnya kondisinya masih stabil, namun beberapa saat setelah atau ketika dilakukannya penyampaian hak atau tuntutan oleh mahasiswa Riau dan juga buruh-buruh di Riau, telah terjadi penyiraman gas atau penyebaran gas air mata yang dilakukan oleh Polda Riau sendiri. Dan saat ini juga di samping MUI Pekanbaru, tadi sempat ada beberapa mahasiswa yang juga mengalami cedera ringan atau pingsan di tempat kejadian, dan saat ini saya juga tengah bersama seorang demonstrasi dari Riau. Baik Bang, dengan siapa? Dengan Sugar Simanjuntak. Baik Bang Sugar Simanjuntak. Nah, mengenai tuntutan-tuntutan apa saja nih yang disampaikan kepada pihak polisi dan DPRD daerah Riau? Kira-kira tuntutan dari mahasiswa sendiri apa aja nih? Sebelumnya perkenalkan dulu Abang dari instansi mana? Saya dari mahasiswa Universitas Lancang Kuning Fakultas Hukum. Jadi menganalisis keputusan dari pihak Indonesia bersama dengan pemerintah parlemen, utusan dari presiden yang pada tanggal 6 kemarin mengesahkan undang-undang Omnibus Law, khususnya undang-undang Cipta Kerja ini. Di sini kami selaku mahasiswa menganalisa bahwasanya pemerintah terlihat terlalu terburu-buru tanpa memikirkan dampak yang diakibatkan oleh pengesahan undang-undang Cipta Kerja ini. Seperti yang kita lihat dari draft-draft yang tersebar tentang undang-undang Omnibus Law, khususnya undang-undang Cipta Kerja ini, banyak isi dari pasal per pasal tersebut lebih menguntungkan ataupun mempermudah pelaku-pelaku usaha untuk membangun usahanya di Indonesia tanpa memikirkan hak-hak tenaga kerja yang ada di negara Republik Indonesia ini. Jadi kami dari satuan seluruh universitas yang ada di Pekanbaru ini melakukan aksi pada hari ini untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Provinsi Riau, untuk menyampaikan pesan kami kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu demi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena ini akan berdampak ricu dan kita melihat kondisi yang ada di negara kita ini, kita masih dilanda COVID. Jangan karena undang-undang ini, jangan karena
pemerintah terlalu cepat mengesahkan undang-undang ini berakibatkan penyebaran virus corona ini lebih besar lagi nantinya. Seharusnya pemerintah pusat beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memikirkan dampak yang begitu besar dari putusan mereka untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Gitu. Baik, Bang Ugar. Mengklarifikasi sedikit tentang kejadian penyemprotan gas air mata oleh DPRD. Nah, sebelum dilakukannya penyemprotan gas air mata, bagaimana dengan tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Riau sendiri? Apakah sudah tersampaikan dengan baik atau hanya beberapa poin atau bagaimana? Melihat aksi dari pertama kami berangkat sampai kami dikumpulkan di depan kantor DPRD Provinsi Riau, pertamanya seperti yang saya lihat, pertamanya biasa-biasa saja, masih berjalan baik, dan setiap pembicara-pembicara dari setiap instansi yang ada, masih beberapa yang menyampaikan unek-uneknya kan dari pendapat mereka masing-masing terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi poin yang akan disampaikan ataupun tujuan aksi ini dilakukan itu belum tersampaikan karena ada kendala tadi. Mungkin ada masyarakat umum yang masuk ke dalam kumpulan melakukan sedikit kesalahan yang ini mengakibatkan kesalahan semuanya, yang mengakibatkan pihak keamanan melakukan pembubaran, yaitu dengan melemparkan gas air mata. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja melihat kejadian dan kericuhan mahasiswa Riau yang terjadi saat ini di sekitar kantor DPRD daerah Riau. Sudah ada di belakang sana beberapa mahasiswa yang masih terlihat ricuh karena kejadian penyemprotan gas air mata tadi oleh DPRD daerah Riau. Rekan Indah, dalam ya berapa diperkirakan jumlah masa aksi yang turun pada hari ini di depan gedung DPRD Riau yang Anda lihat atau informasi yang Anda dapat? Berapa total? Dari informasi masih sangat susah mengumpulkannya karena dari pantauan saya sendiri saat ini mungkin ada ribuan mahasiswa yang turun dari berbagai universitas yang ada di Riau seperti Universitas Lancang Kuning, Universitas Riau, UIN Suska Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Riau. Oke. Baik. Oke, sementara terima kasih rekan Indah atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan pastinya. Nanti kita akan update lagi seperti apa kondisi terkini ya, seputar aksi maksud kami aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Riau ya, dan mahasiswa tadi yang kita bisa dengarkan sama-sama bersama dengan rekan Indah. Oke, teman-teman semuanya dan sahabat Green dimanapun Anda berada, saya ingatkan kembali Anda bisa mendengarkan di live streaming kita di www.greenradioline.id atau juga di streaming YouTube kita di Green Radio Line. Nah, oke, di samping reportase tadi, spesial report kali ini kita akan meminta komentar, kita akan mengkompilasi statement ataupun sikap dari masyarakat Koalisi Masyarakat Riau ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sudah disahkan menjadi undang-undang yang sangat-sangat kontroversial, di samping tidak memenuhi unsur-unsur dalam proses legislasi, juga materi muatan yang di dalamnya itu sangat berbahaya sekali, katakanlah begitu, terhadap khususnya dimensi lingkungan hidup ya. Kita tahu masalah deforestasi, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Saya ingin tanya, pertama ini ada Noval dari LBH Pekanbaru, nanti juga ada Mas Eko Faizin, masyarakat Riau, dan juga nanti ada Fitra, ada Mbak Tika ya, ada. Nah, saya ingin ke Noval dulu. Noval, belum ada ya? Oke, nah saya ingin ke Tika.
Tika, apakah sudah bergabung bersama kita dari Fitra? Halo, Tika. Nah, oke. Ya. Halo, bisa dengar suara saya, Tika? Bisa, Bu. Oke, Mbak Tika, seperti apa sikap Anda atau sikap dari Fitra Riau terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang kemudian mendiskualifikasi sekitar 79 undang-undang, 2000 pasal, dan mengatur berbagai macam klaster yang memang ini cukup memberikan warna atau memberikan kekhawatiran kita, khususnya dalam soal-soal hak asasi manusia, mungkin dalam konteks buruh, juga perempuan, nah mungkin juga dalam konteks lingkungan juga. Nah, Anda seperti apa tanggapannya terkait dengan ini? Baik, selamat sore Bang Jali dan teman-teman yang mungkin hadir pada pembicaraan sore hari ini. Ya, tadi sempat dikontak Taufik untuk memberi tanggapan seperti itu. Nah, kita di tengah-tengah pandemi ini berjuang melawan corona, tapi kita dihadirkan dengan problem ataupun kejadian yang mungkin membuat kita juga panik, membuat kita juga lebih takut menghadapi hal ini daripada corona, atau lebih kejam Undang-Undang Cipta Karya daripada corona seperti itu, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak seperti itu. Nah, kalau ditelusuri, ditelaah begitu, Undang-Undang Cipta Kerja ini tentunya kenapa banyak sekali yang menolak sampai se-Indonesia melakukan demo gitu beberapa hari ini semenjak disahkan undang-undang tersebut. Tentunya ini juga menyangkut lagi hak-hak asasi manusia. Nah, kita melihat bahwasanya sekian banyak undang-undang dijadikan satu undang-undang begitu kan. Tentu ini membuat kita shock, kita juga negeri ini sedang apa gitu, DPR sedang kejar setoran apa begitu. Nah, sehingga mereka bela-belain untuk rapat di tengah malam mengesahkan undang-undang ini gitu. Nah, jadi pertanyaan, DPR sebenarnya mau mengejar apa, atau mau menghargai atau mendengarkan aspirasi siapa? Itu jadi pertanyaan kita saat ini gitu. Nah, kalau mereka Dewan Perwakilan Rakyat sudah jauh-jauh dari awal tahun kemarin, semenjak munculnya pembahasan undang-undang ini, masyarakat sudah menolak gitu. Tapi kenapa ngotot untuk disahkan seperti itu? Artinya suara rakyat tidak dipandang dan tidak didengar. Nah, jadi pertanyaan, DPR mewakili siapa begitu. Nah, melihat konteks dari undang-undang ini, tentunya banyak yang dirugikan itu adalah masyarakat kita yang terdiri dari buruh, petani, masyarakat adat, dan juga kaum perempuan, karena perempuan juga berada di semua lini. Mereka berada di tatanan buruh, petani, nelayan, juga masyarakat adat, beserta juga lingkungan seperti itu. Nah, kalau ini disahkan, nah salah satunya itu kan proses AMDAL itu tidak melibatkan lagi sesuai aturan, tidak melibatkan lagi partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat tidak akan diberikan ruang dalam menyusun AMDAL itu tadi. Dan ini sangat merugikan, gitu, sangat berdampak kepada masyarakat, sehingga nantinya ketika suatu usaha didirikan, maka yang akan berdampak itu adalah pada masyarakat. Karena kenapa? Diskriminasi akan meningkat ini, Bang Jali, seperti itu. Dan ya kalau dari segi perempuan, pasti perempuan juga akan berdampak dengan undang-undang ini begitu. Seperti itu, Bang Jali. Oke, jadi memang dalam konteks ini Anda melihat memang partisipasi masyarakat yang begitu sangat tidak dilibatkan ya, terburu-buru membuatnya dalam waktu yang mendesak, bahkan mengabaikan proses legislasi ya sesuai Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tahapan-tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan ya, di beberapa pasal yang tidak memenuhi tahap harmonisasi, perencanaan, jajak pendapat, dan lain sebagainya. Tentu ini sangat melanggar substansi. Ya, gimana Mbak Tika? Oke, tadi kita udah dengar. Ini sedikit
menambah Bang Jali juga. Silakan, boleh. Oke. Daripada itu semua juga hak-hak perempuan juga dirampas, seperti misalnya melahirkan seperti keguguran. Ya. Oke, nampaknya terputus ya sambungannya. Tapi poinnya tadi kita sudah dengar di Mbak Tika. Saya ingin geser ke Mas Eko Faizin yang juga sudah join di virtual meeting Zoom kita. Nah, oke. Mas Eko, saya juga pengen tahu seperti apa. Ya, oke. Mas Eko, kita juga ingin dengar seperti apa pendapat Anda ataupun komentar Anda. Ini ramai sekali berbicara Omnibus Law ini. Mas Eko seperti apa? Lebih ke arah mana nih memberikan pandangannya sebagai masyarakat? Loh. Ya ke ini sih Mas, ke buruh itu. Lebih ke condong ke buruh karena aku buruh kan. Ya, aturan-aturannya itu cenderung tidak berpihak pada buruh. Terus kemudian artinya buruh akan tidak diuntungkan lah. Lebih banyak tidak diuntungkan dengan lahirnya itu sih. Dan itu akan selagi undang-undang itu berlaku ya akan seterusnya akan menyengsarakan juga kami gitu kan, buruh, lagi yang mungkin teman-teman lebih ke teman-teman jurnalis gitu kan. Ya akan cenderung dirugikan dengan aturan yang ada di undang-undang itu. Kalau sih yang untuk cipta kerja. Oke, Mas Eko, menurut itu aja sih Mas. Ya, dampak yang paling berbahaya terhadap Provinsi Riau. Halo. Ya, halo Mas Eko, bisa dengar suaranya, Mas Eko? Halo, Mas Eko. Oke. Ya. Mas Eko. Ya, dampak Anda melihatnya dampak yang paling berbahaya terhadap Provinsi Riau dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini apa menurut Mas? Ya, kalau di Provinsi Riau ini kan banyak ini ya, banyak perusahaan ya, kemudian sawit ya, tidak banyak dengan regulasi itu yang akan berubah kan, dampaknya pada yang ada di ya, apalagi yang outsourcing ya macam. Itu sih. Oke. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas pendapatnya. Nanti kita doakan bersama, kita kawal bersama, dan kita doakan juga kawan-kawan yang berjuang ya tetap selamat, dan kita tetap kawal seperti apa penyampaian aspirasi teman-teman semuanya. Dan sebelumnya juga terima kasih rekan kita, rekan Indah, rekan Jurika, dan rekan Elva ya, reporter kita yang tengah berada di lapangan, persisnya di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang sedang memantau jalannya penyampaian aksi unjuk rasa ya, pastinya menyampaikan aspirasi terhadap ketidakpuasan, kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang dinilai sangat berbahaya, sangat memberatkan khususnya bagi klaster lingkungan hidup dan klaster ketenaga kerjaan. Dan lagi-lagi memang banyak kalangan, banyak tokoh, banyak pengamat memang cacat prosedural, namun juga cacat substansial ya, karena mengabaikan proses legislasi yang diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan update terkini kepada kita semuanya. Nantikan sesaat lagi special report berikutnya, tetap di Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.